I'm here today trying to be something I'm not, which is something I've been trying to do for 2 years now. Write a TED Talk. Saya berdiri di sini untuk men-challenge diri saya. Datang ke sini seperti bukan diri saya sendiri. Sebagaimana yang telah saya lakukan selama 2 tahun belakangan. Share my ideas, talk in front of such a large group of people. Seperti menulis TED Talk, berbagi ide, dan juga berbicara di depan umum. Now, I know a lot of you are probably thinking, she sounds a bit shy, or maybe she probably gets nervous easily. Mungkin di antara kalian ada yang berkata di belakang, dia terlihat malu-malu, atau mungkin dia terlihat sedikit nervous, atau dia itu orangnya gampang nervous gitu. Yeah, all of those things are 100% true. But why? To answer simply, I am an introvert. Dan saya pikir semua pertanyaan itu betul. Tapi kenapa? Jawabannya adalah karena saya adalah seorang introvert. So what is an introvert? Jadi, apa introvert itu? An introvert is a quiet person that doesn't like to talk very much and likes to keep their thoughts mostly to themselves. Orang introvert itu adalah orang yang pendiam dan gak banyak bicara. Mereka lebih suka nyimpan pemikirannya sendiri, nyimpan omongannya sendiri. Ada kepikiran di kepala, tapi ya udah buat dia aja, nggak di-share ke orang lain, tidak dibagikan ke orang lain. They're the kind of person that goes home just to relax and have time to think. Mereka adalah tipe orang yang kalau pulang ya udah pulang buat istirahat atau untuk mikirin hal yang lain. Jadi gak ada waktu untuk hangout dan segala keluar, pergi, main gitu. Nggak, pulang ya udah pulang istirahat. But that's not to say that an outgoing person can't be an introvert. Tapi bukan berarti seseorang yang sering keluar, sering bersosialisasi itu menandakan kalau dia bukan introvert. Just as long as they enjoy the quiet time they get to themselves, they're most likely an introvert to a certain extent. Selama mereka itu dapat menikmati waktu mereka sendiri, sejatinya mungkin seseorang itu introvert, tapi sampai batasan tertentu. So the main thing I want to address in this talk is that there's nothing wrong with being an introvert. Jadi, hal yang mau saya bicarakan di sini adalah tidak ada salahnya untuk menjadi seorang introvert. However, society doesn't see it in the same lighting. Society has taught us that being an introvert is the worst thing you can be and that everyone should want to be extroverted. We're told that being outgoing is good and being shy and quiet is bad. Tapi di saat yang sama, society, lingkungan itu seperti tidak mengizinkan kita untuk menjadi seorang introvert.
lingkungan mengajarkan kita untuk menjadi extrovert, lebih baik menjadi extrovert. Jadi akhirnya semua orang pengen menjadi seorang extrovert. We're told in elementary school we have to raise our hands, participate in class, or we lose marks. Every year at parent-teacher interviews, my parents would hear the same thing. Your daughter is very shy. Kita diajarkan kalau bergaul itu lebih baik daripada diem aja di kelas, daripada menyendiri. Tidak bergaul itu tidak baik. Dan di kelas kita diajarkan kalau anak yang selalu tunjuk tangan, selalu muncul, selalu berpartisipasi dalam kelas itu anak yang pinter. Sedangkan yang diem aja itu enggak, dan malah berakibat ke kalau enggak berpartisipasi dalam kelas, nilai kamu bakalan jelek. She needs to learn to speak up more. Setiap tahun di waktu aku sekolah, di saat wawancara wali murid, orang tuaku datang dan mereka selalu mendapatkan komentar yang sama dari guruku. Anakmu terlalu pendiam, sepertinya dia butuh belajar banyak untuk bisa bicara atau bisa mengemukakan pendapatnya. I was told to share my voice whenever possible. As an introvert, those are some very hard standards to achieve. Aku disuruh atau dipaksa untuk bersuara setiap saat bila perlu. Karena aku introvert, itu adalah hal yang paling susah untuk aku lakukan. This is why I joined the TED Ed Club 2 years ago, to prove to not only myself, but to everyone. Itulah kenapa aku join TED ini, TED, untuk membuktikan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. That I wasn't shy. I could write a talk just like everyone else is doing it. No big deal. Slight problem. Aku hanya sedikit malu, tapi bukan berarti aku tidak bisa seperti orang lain. Itu bukan masalah besar. I never wrote a talk. Aku bisa menulis, aku bisa berbicara seperti orang lain. Sama saja. I couldn't come up with a topic I was truly passionate about that I felt like I wanted to share with the world. Sedikit yang menjadi masalah untuk diriku adalah aku tidak bisa membagikan pikiranku, aku tidak bisa mengemukakan pikiranku. Padahal itu atau tema yang ku dapat saat itu adalah hal yang paling aku kuasai,
yang rasanya aku pengen gitu ngebagiin ke seluruh dunia supaya semua orang di dunia ini tahu. I would show up to every meeting and watch my peers continue to develop their talks, and I would get frustrated with myself. Tapi aku tetap datang ke semua meeting, aku ngelihat gimana rekan-rekanku bekerja, membagikan pikirannya, dan itu malah bikin aku makin stres sendiri. Why could they share their ideas so easily and I couldn't even come up with a topic? Kok bisa mereka itu dapat ide cepet banget, sedangkan aku aja masih belum bisa paham dengan topiknya. Now, looking back, I realize I have passions, I have views on the world, and I have opinions. Tapi melihat ke belakang, melihat pada masa laluku, aku tuh punya kemampuan, aku punya pandangan terhadap dunia, dan aku punya opini, aku punya pendapat. I just didn't want to share any of them because I'm an introvert. But is there anything wrong with that? Aku cuma gak mau berbagi pikiranku aja, karena aku seorang introvert. Emang ada yang salah dengan hal ini? Statistics say that 50% of the American population is made up of introverts. Data statistik mengatakan bahwa 50% orang Amerika adalah seorang introvert. So society is telling 50% of Americans, about 160 million people, that they need to change who they are to be accepted, to be successful, and to be happy. Jadi lingkungan mereka ini membentuk 50% orang Amerika atau sekitar 160 juta orang, bahwa mereka harus bisa berubah kalau mereka mau menjadi seorang yang diterima, sukses, dan bahagia. Keep in mind, within this large group of introverts are people such as Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, Albert Einstein, and so many more incredible, inspiring people. Ingat ya, di dunia ini itu tuh penuh dengan dunia yang penuh dengan orang-orang introvert seperti Elton John, Emma Watson, Michael Jordan, Audrey Hepburn, dan Albert Einstein, dan banyak lagi orang lain yang lebih hebat dan menginspirasi padahal dia introvert. Do you think being an introvert has ever stopped any of them from achieving their goals or being happy? Apakah kamu pikir menjadi seorang introvert itu menghambat pencapaian mereka, menghambat mereka untuk menjadi orang yang lebih bahagia? No. Jawabannya A lot of tidak. you have probably been told Jawabannya tidak. something along the lines of, why be a follower when you can be a leader? Mungkin kalian pernah mendengar
atau pernah diajari kata pepatah ini? Kenapa jadi pengikut kalau misalkan bisa menjadi pemimpin? But what about every leader needs a follower? Let's look at Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Tapi bagaimana dengan menjadi seorang pemimpin yang tidak punya pengikut? Kan mereka tetap butuh pengikut, mereka tetap butuh suara, mereka tetap butuh orang lain gitu. Gak cuma pemimpin aja yang dibutuhin sama dunia ini. Contohnya kayak Mr. Justin Trudeau, Prime Minister, Perdana Menteri Kanada. Do you think he'd be where he is today without the support of the people? If everyone was trying to be a leader, no one would truly succeed, as it's the followers that define a true leader. Apakah dia akan tetap menjadi dia yang sekarang, menjadi seorang Perdana Menteri, kalau dia nggak punya pengikut, kalau dia nggak punya pendukung? Kalau semua orang berusaha menjadi pemimpin, nggak bakalan ada orang yang sukses di dunia ini, karena pengikut lah atau pendukung lah atau pengikut pendukung warga biasa gitu yang mendukung, yang sebenarnya bikin seorang pemimpin yang sejati. Maksud mbaknya, pemimpin itu bukan apa-apa kalau tanpa pendukung. But that's not to say that an introvert can't be a leader. Let's look at Abraham Lincoln, Rosa Parks, and Gandhi. Tapi bukan berarti introvert itu tidak bisa menjadi pemimpin. Bukan berarti seorang yang introvert itu tidak bisa menjadi pemimpin. Contohnya ada Abraham Lincoln, Rosa Parks, dan Gandhi. All incredible, inspirational leaders, and all introverts. Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah orang besar, orang yang menginspirasi, tapi mereka semua introvert. In a business setting, the CEO of a company will look at an introvert and say, if they're not going to share their ideas, they're useless to me. Kalau di dunia bisnis ada CEO yang ngomong, kalau mereka tidak segera membagikan atau tidak bisa membagikan pendapatnya, tidak bisa membagikan idenya, maka mereka itu nggak berguna buat saya. Well, guess what? These companies are missing out. Tapi tahukah kamu bahwa perusahaan ini sebetulnya merugi? Introverts are known to be versatile, responsible, work well in small groups, and individually. Introvert terkenal dengan gayanya yang versatile, melampaui batas waktu, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam kelompok kecil, dan lebih individual orangnya. Lebih gampang menyendiri. Jadi kalau untuk bisnis malah lebih menguntungkan orang introvert daripada extrovert. So, being an introvert has no effect on how happy or how successful you're going to be.
Jadi menjadi seorang introvert itu tidak punya dampak buruk terhadap kebahagiaan dan kesuksesan selama kita melihatnya dari sisi yang baik. As long as you see it in the right lighting. If you see yourself as an introvert and think it's the worst thing in the world, you're never going to be truly happy with yourself. And you're going to constantly try to change to conform to society. Kalau kamu introvert dan kamu menganggap hal itu buruk, maka kamu tidak akan pernah senang dengan diri kamu sendiri. Kamu pasti akan berusaha untuk merubah diri kamu dan menyesuaikan dengan lingkungan. But if you accept yourself as an introvert and you're happy, there's nothing in the way of you achieving your goals and getting what you want. Tapi kalau kamu menerima diri kamu apa adanya sebagai seorang yang introvert, maka kamu akan bahagia dan mendapatkan apa yang kamu mau. All in all, there's absolutely nothing wrong with being an introvert. No matter what society may say, you don't need to change who you are. Because being an introvert's great. Jadi gak ada salahnya kok menjadi seorang introvert, menjadi seorang penyendiri yang gak usah dipikirin orang mau bilang apa. Kamu tidak perlu berubah, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Dan karena orang introvert itu aslinya orang baik. Before I leave, I want to end with a quote from the book Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking by Susan Cain. The secret to Sebelum saya pergi, saya ingin mengquote sebuah buku yang berjudul Quiet, The Power of Introverts in a World Can't Stop Talking. Buku ini karangan dari Susan Cain. life is to put yourself in the right lighting. For some, it's a Broadway spotlight. For others, it's a lamplit desk. Kunci dari hidup ini adalah menempatkan diri di tempat yang tepat. Mungkin untuk sebagian orang tempatnya itu di bawah sorotan, di bawah lampu sorot yang mana terang benderang. Dan mungkin bagi sebagian orang yang lain itu ya cukup dengan lampu meja aja, kecil, tapi hangat. So, the next time you see that quiet kid in the back of the class, doesn't participate very much, I want you to think, jadi kalau suatu saat nanti kamu bertemu dengan seseorang yang atau siswa di kelas yang duduk diam menyendiri di belakang, tidak membagikan aspirasi atau tidak membagikan pikirannya, aku pengen kamu mulai berpikir, I wonder what great things they're gonna come up with next. Thank you. kira-kira apa ya yang lagi dia pikirin, hal apa yang akan terjadi nanti, apa yang bakal dia buat nantinya. Terima kasih.